Huwallazi khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakan kamu sekalian, kita semua ini. Jadi ngapa pula kita tadi mengagung-agungkan, mensucikan orang yang sama dengan kita diciptakan Allah? Kemana kupasan kajian ini? Agar ketika pergi almarhum yang kita cintai, bukan kita tak tahu diri sebagai anak yang tak berbakti, tapi karena kita tahu bahwa dia bukan Tuhan, tapi yang Tuhan itu adalah Allah yang Maha Rahman. Yang kedua adalah bahwa kita tahu bahwa dunia ini adalah fana, hancur. Kullu man 'alaiha fan, siapapun dia semua akan hancur. Kullu syai'in halikun ila wajah, atas segala sesuatu apapun semua akan hancur. Maka yang ketiga, kita akan tahu bahwa kita semua ini milik Allah, kembali pada Allah. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati At-Taghabun fi ayati tsaniyah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka. Inna syarrad dawabi 'indallah summul bukmul ladzi la ya'qilun. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati dengan kemuliaan Allah, Al-Ustadz Abang Dal Haj Farhan Rawi beserta Ustadz Ismail dan tokoh agama di lingkungan Jatinegara beserta tokoh masyarakat di lingkungan Jatinegara yang kita sayangi bersama, terutama yang kita sayangi dengan rahmat Allah yang maha suci, senantiasa dibagikan karunia yang tinggi, ketabahan yang sejati, kesabaran yang penuh dengan introspeksi diri untuk semakin dekat dengan Allah yang kita cintai, Ilahi Rabbi, yaitu yang kita sayangi, keluarga ahli musibah di rumah yang bertuah ini. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari yang berbahagia ini. Kita bersama berkumpul menemani ahli musibah, menghibur, meskipun malam ketiga telah berakhir, sekarang memasuki malam ketujuh, tetap kita berkumpul dalam tetap menyambungkan tali cinta yang kuat ahli musibah khususnya, dan kita semua pada umumnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa.
Alhamdulillah malam ini adalah malam di mana mereka-mereka yang mempersiapkan diri dalam menyambut 1446 Hijriah Muharram ini, yang terbiasa dengan shaumul bidnya besok tanggal 13, 14, 15 bersedia dan bersiap diri untuk menjalin cinta dengan berpuasa bid namanya. Kalaulah Kak Hajah berkenan dan dalam posisi bersih, terutama Alpin yang disayangi, anak satu-satunya dari kedua orang tua yang saat ini satu telah pergi, Ayahanda Haji Rapanis yang kita sayangi. Bila memang suasana hati dan batin ini belumlah benar-benar duduk, karena lumrah sejatinya, tapi tetap kita ingatkan di malam ketujuh ini akan kepergian almarhum Ayahanda yang dicintai. Maka dalam suasana besok ini gejolak bumi luar biasa, karena di saat itu bulan dalam posisi yang membuat dalam suasana lautan pun ikut menggelora. Jadi artinya darah dalam diri juga bergejolak. Maka kadang disitulah teringat ketika bersama dengan almarhum. Teringat ada pesan yang belum dikerjakan di depan almarhum. Maka agar suasana gejolak itu tidak dalam posisi yang bisa digendongi atau diboncengi dan dijadikan kendaraan sejati oleh syaitan yang dapat menggoda diri ini, bismillahkan, kalau bisa puasalah besok dalam menyelesaikan suasana batin agar semakin terikat dengan Allah yang kita cintai. Shaumul bid namanya, puasa putih. Jadi puasa terang bulan. Karena suasana itu banyak itu yang kadang mau marah bawaannya, terutama wanita-wanita yang lagi datang bulan. Apalagi kita yang pria nih yang kecapean dan ditambah lagi panas yang luar biasa, terik berkepanjangan. Maka dalam suasana saat ini alangkah baiknya, tapi bukan suatu kewajiban, sanggup dikerjakan, tak sanggup tak usah dikerjakan. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita simak bersama dalam surat Taghabun ayat 2. Alangkah baiknya kita sambung kembali dari ayat pertama yang pernah kita sampaikan di waktu pemberangkatan almarhum yang kita cinta. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan, apalagi dalam suasana yang kita tempatkan, suasana yang masih kita dalam merindukan, meskipun waktu berkabung telah berakhir di hadapan. Tapi tidak bisa kita nafikan, ingat tetap teringat. Apalagi telah puluhan tahun bersama dengan orang yang selalu mendatangkan kasih sayang yang tidak pernah bisa kita hitung darinya. Maka dalam hal ini, kemanakah kaji yang kita kembali? Yang pertama adalah tasbihan, mensucikan Allah. Maka untuk bisa kita dapat melihat bahwa kepergian almarhum adalah kepergian yang nanti kita juga akan meninggalkan dunia ini. Pergi kita meninggalkan dunia ini. Semua kita akan meninggalkan dunia ini, pergi meninggalkan rumah yang sementara ini. Maka tidaklah menjadikan di dunia semua ini hal yang suci.
Maka dinyatakan oleh Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua langit dan bumi beserta isinya ciptaan Allah itu bertasbih kepada Allah. Mensucikan Allah. Jadi tiada yang dikatakan orang-orang yang di dalam langit dan bumi ini, terutama bumi ini, yaitu manusia yang menyembah Allah yang Maha Suci, itu dinyatakan suci dan akhirnya terjadi persekutuan dia dengan Allah Subhanahu wa taala atau Allah dengan dirinya. Kapan kesekutuan itu datang? Kapan terjadinya syirik itu datang? Dikala ia pergi meninggalkan kita. Ini yang disebut dengan musibah dalam hal penderitaan. Kalau musibah di dalam kebahagiaan, dikala sudah bersama, lupa kita untuk menjadi anak yang berbakti padanya. Lupa kita untuk menjadi istri yang soleh baginya. Tapi alhamdulillah, Kak Ajah dan Ananda Alpin adalah merupakan istri yang soleha dan anak yang soleh bagi almarhum Abangda Haji Rapanis bin Sidito yang kita cinta. Maka musibah itu dua, saat bahagia dan saat derita. Kenapa dinyatakan itu semua musibah dan harus dipulangkan kepada Allah? Agar waktu bahagia tidak terjadi kesombongan di antara kita. Yang satu merasa sombong karena dia adalah anak yang didambakan ayahnya, anak yang paling disayang oleh ibunya, sehingga akhirnya merasa dibutuhkan oleh ayahnya. Terjadilah pendurhakaan antara anak dengan orang tua. Orang tua pun merasa sombong karena sebagai orang tua yang telah menjadi sebab datang anaknya, sehingga akhirnya lupa dengan memberikan kasih sayang bagi anaknya. Lupa untuk memberikan sebagai sosok yang diguguh dan ditiru, guru pribadi bagi anaknya yang berada dalam rumah orang tuanya. Maka dinyatakan bahwa di dalam kajian pendidikan ada guru yang di rumah, ada guru yang di sekolah, dan ada guru yang di lingkungan, gitu ya Bang. Guru yang di lingkungan itulah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Guru yang di sekolah itulah guru yang kita kenal selama ini. Guru yang di rumah itulah orang tua yang kita cintai. Maka oleh karena itu, kembali pada kaji bahwa semuanya bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Maka manakala hal itu pergi dari kita, tetap kita mensucikan Allah. Makanya Allah dan Rasulullah tetap memberikan pada kita waktu untuk berkabung karena lumrah nyatanya. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu tercipta dalam keadaan gelisah. Maka Ayanda Quraisy menyatakan gelisah itu gaungnya dua. Ditinggal pergi oleh harta dan tahta, itu gelisah pertama. Yang kedua, inilah kata Ayanda Quraisy yang harus kita pegang jadi pedoman. Ditinggal pergi oleh Allah yang kita cinta. Jangan sampai itu terjadi. Maka datanglah kematian. Maka dalam surah Al-Hijr ayat 99 dinyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan engkau sampai datang kematian itu. Jadi keyakinan, kematian itu adalah keyakinan dan keyakinan itulah kebenaran. Benarlah dia, memang semua kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
segala yang bernyawa itu akan mati. Maka dalam hal ini ditempatkan bahwa kaji yang dikembalikan, penjelasan berikutnya, lahul mulku. Kenapa Allah itu disucikan oleh langit dan bumi beserta isinya, termasuk jin dan terutama kita adalah manusia yang sebagai hamba Allah yang Maha Kuasa? Karena Allah itulah pemilik kerajaan. Tiada raja yang agung selain Dia. Dialah Allah yang Maha Kuasa. Walahul hamdu. Maka oleh karena itu, yang kita puja dan puji itu bukan almarhum Ayanda Haji Rapanis bin Sidi Toho, tapi yang kita puja dan puji itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Kahajah di saat itu tidak akan merasa kehilangan abadi akan kepergian almarhum Abangda Haji Rapanis yang kita cintai, tapi adalah perpisahan sementara. Maka ada bahasa yang selalu diterjemahkan oleh orang-orang suku Minang, jauh di mato, dake di hati. Makanya orang Padang itu suka merantau, sampai lagi ke negara nih. Itulah kaji dalam yang dibangun. Maka dalam hal ini ditempatkan kepada kupasan kembali, walaul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Karena dialah Allah kuasa atas segala sesuatu. Walladzi khalaqakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu sekalian, kita semua ini. Jadi ngapa pula kita tadi mengagung-agungkan, mensucikan orang yang sama dengan kita diciptakan Allah? Kemana kupasan kajian ini? Agar ketika pergi almarhum yang kita cintai, bukan kita tak tahu diri sebagai anak yang tak berbakti, tapi karena kita tahu bahwa dia bukan Tuhan, tapi yang Tuhan itu adalah Allah yang Maha Rahman. Yang kedua adalah bahwa kita tahu bahwa dunia ini adalah fana, hancur. Kullu man 'alaiha fan. Siapapun dia semua akan hancur. Kullu syai'in halikun illa wajah. Atas segala sesuatu apapun semua akan hancur. Maka yang ketiga, kita akan tahu bahwa kita semua ini milik Allah, kembali pada Allah dengan bahasa lugasnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka masa itu yang dikembalikan yang keempat adalah disitulah kita yang ditinggal nih, persiapan matang untuk dapat bertemu dan berkumpul kembali dengan almarhum Ayahanda Haji Rapanis, suami kita yang tersayang, Abangda Haji Rapanis yang kita cintai. Jadi bagaimana agar kita bisa berkumpul? Yakinlah insya Allah dengan doa kita. Di bulan Muharram beliau pergi meninggalkan kita. Harapan doa ini dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ditempatkan dalam dekapan cinta dan ridhonya Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Tinggal pertanyaannya bagaimana kita. Maka tadi sudah kita kupas, tidak bisa dinafikan itu tentang kenangan-kenangan tersebut. Di saat terkenang itu, disitulah kadang ada pensucian selain Allah. Jika terkenang maka muncullah kadang memuja-memuji selain Allah. Di saat terkenang di situ akan datang membesarkan ia yang telah pergi selain Allah. Disitulah godaan syaitanir rajim. Kadang kita menantang Allah. Maka di sini selalu kita diingatkan setiap 5 waktu, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Sampai kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang sempat dalam 5 waktu itu tak mengamalkan 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, ia adalah orang yang sombong, umatku yang sombong. Jadi kakak rindu betul sama Bang Haji. Al-Fatihah. Ananda Alpin rindu sama Ayanda. Al-Fatihah.
Kadang memang di saat kehilangan orang yang kita cintalah tak terhitung tak berapa Al-Fatihah. Bahkan kadang kalau dihitung bisa ada ribuan kali kita membaca Al-Fatihah. Tapi jangan pula diminta biar kita dapat ribuan kali baca Al-Fatihah meninggal orang yang kita cinta. Tidak. Artinya apa? Disitulah kita tadi untuk menghilangkan kenangan itu. Jangan sampai kita mentasbihkan dirinya selain Allah, mentahmidkan dirinya selain Allah, mentakbirkan dirinya selain Allah. Bahasa tadi mensucikannya, memujinya, dan membesarkannya sehingga kita tidak ikhlas jadinya ketika ditinggal olehnya. Itu membuat kita lupa bahwa ada hari akhirat. Yang kedua, kita lupa bahwa dunia ini sesaat. Walladzi khalaqakum faminkum kafir. Allah ciptakan kamu sekalian, ada yang kafir, ada yang mukmin. Ini mungkin muncul pertanyaan nih. Ngapain Allah ciptakan kafir? Di situ Allah tadi ingin melihat siapa yang betul-betul menjadi makhluk hamba Allah yang sangat diharapkannya. Apalagi kita manusia ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Di mana kupasan kajinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah dengan pikiran kita, mana yang layak dituhankan tuh, harta dan tahta atau Allah. Kan tadi dikatakan huwallazi khalaqakum. Engkau sekalian nih aku ciptakan. Dia yang ciptakan, Allah yang menciptakan kita semua. Ngapa pula kita mensucikan yang sama-sama diciptakan Allah? Sungguh menangislah almarhum Abang Daha Jerapanis kalau kita mensucikannya, memujinya, membesarkannya, alias semua itu bergabung, tidak ikhlas akan kepergiannya. Itu masuk ke Adinda tadi Kak Haja. Itu masuk Adinda. Buat Kak Haja dan Ananda Alvin, masuk Ustadz tadi mentasbihkan, mentahmidkan, mentakbirkan, alias tidak ikhlas kepergian almarhum. Tidak ikhlas harta kita hilang. Tidak ikhlas jabatan kita hilang. Tidak ikhlas ketenaran kita hilang. Ikhlaskan semua itu, karena sungguh ketidakikhlasan itu membuatkan adanya Tuhan yang lain selain Allah. Maka oleh karena itu, inilah penempatan kajian kita. Wallahu bima ta'maluna basir. Sungguh Allah itu mengetahui apa yang kita kerjakan. Maka kata kuncinya adalah ikhlas. Maka dikatakan as-sabru fi awwali sudmah. Sabar itu di benturan pertama. Karena di saat itu sudah terajut cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka latahlah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dikuatkan waktu kita dalam keadaan masuk Al-Fatihah itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah yang Maha Satu. Maka terakhir, di samping Fatihah tadi, kalau kita terkenang dengan almarhum, ingat tak putus hubungan kita kepada yang mati melalui 3 hal tadi. Kecuali 3 hal inilah yang bisa kita membuat tak terputus dengannya. Apa dia? Sedekatin jariyah. Inilah yang mungkin menjadi sedekah jariyah. Jadi rezeki tadi itu dijadikan sebagai yang dapat dikirimkan kepada almarhum, tabungan akhirat almarhum. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Apa yang almarhum pernah sampaikan sama Kak Aja, apa yang almarhum Ayanda Hajira pernah sampaikan sama Alvin, kerjakan. Alvin, bagaimanapun sibuk Alvin,
tetap ingat ayah tuh dikenang di Jatinegara ini. Sempat-sempatkanlah untuk saling berbagi. Dan sempat-sempatkanlah untuk menyadari dan ingatlah bahwa kematian itu semua rata akan mendatangi kita semua. Yang ketiga, waladun solihun yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi sungguh inilah yang menjadi kata kunci utama, maka disitulah yang akan tetap membuat kita takkan pernah berpisah. Dalam bahasa tadi, jauh di mata dake di hati, karena selalu kita kirimkan doa untuk orang yang telah pergi dan kita cintai. Maka di saat itu akan terkenang dan memotivasi kita semakin dekat kepada Allah yang Maha Suci, dan juga kita akan selalu ingat mati. Saat menyolatkan jenazah tadi, pas jenazah 7 hari yang lalu almarhum pergi, kita bayangkan yang di kerenda itu adalah kita sendiri. Walaupun bukan saudara yang dekat sama kita yang kita datangi bertakziah, tapi menetes air mata nih karena kita bayangkan kita yang di dalam kerenda itu, kita yang kita solatkan itu, kita yang kita kuburkan itu. Maka di saat itulah kata Ali bin Abi Thalib, mutu qabla anta mutu. Matilah engkau sebelum engkau mati. Maka yang ada adalah kul huwallahu ahad, Allah yang esa, Allahus somad, Allah yang tempat kita bergantung. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua, memantapkan untuk lebih menjadi anak soleh bagi Alpin sebagai anak yang dicinta satu-satunya almarhum Ayahanda Haji Rapanis dan Ibunda Hajah yang kita sayangi bersama. Maka ingat, tetaplah jadikanlah Ibunda Hajahmu adalah tempat engkau berlabuh menuju Allah yang Maha Satu. Bagaimanapun sayangnya kamu sama binimu Pin, ibumulah tetap yang nomor 1. Dan bini Alpin harus sadari bahwasanya jalan kalian menuju surga itu adalah ibu Alpin tuh. Maka di saat itulah akan sadar juga, di saat itu juga tetaplah Alpin tidak lupa bahwa mertuamu juga adalah orang tuamu juga. Maka oleh karena itu jangan lupa ini untuk kita tampilkan bersama agar almarhum Abangda Haji Rapanis yang kita cinta tersenyum di alam barzah sana di hari kemenangan di bulan Muharram yang kita cintai semua. Beliau berjumpa Allah yang Maha Kuasa. Tentu yang beliau harapkan adalah yang tak bisa lagi mengharap, karena beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Kita semua nilai di alam dunia ini agar menjadi orang-orang yang soleh yang terlalu mendoakan beliau nanti, dan kita bisa berkumpul bersama dengan kesolehan dan kesolehatan agar kita dapat berkumpul kembali sebagaimana kita pernah berkumpul di tempat yang ada beliau bersama kita. Pada Allah mohon ampun, pada sekalian minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.